Saudara-saudara sekalian, setelah Sang Buddha mendengar permohonan dari Bhikkhu Ananda, lalu mengajukan pertanyaan tentang manfaat dan bukan manfaat atau kebaikan dan keburukan dari 8 permohonan tersebut. Sang Buddha mengatakan, "Duhai Ananda, bagaimana kamu memandang kebaikan dan ketidakbaikan sehingga permohonan seperti itu?" Yang Mulia Ananda Thera menjawab bahwa, "Yang Mulia Sang Tathagata, jika Yang Mulia tidak menerima permohonan nomor 1 sampai 4, mungkin ada orang yang mencela, beruncing dengan mengatakan bahwa Bhikkhu Ananda membantu dan melayani Sang Buddha, maka mendapatkan keuntungan dan kemarah tamahan. Demikian. Padahal membantu dan melayani itu tidaklah begitu berat. Jika Sang Bhagawa tidak menerima permohonan saya nomor 5 sampai 8, maka akan ada orang yang mengatakan bahwa untuk apa Bhikkhu Ananda membantu dan melayani Sang Buddha. Bahkan hal yang hanya seperti itu juga Sang Buddha tidak berkenan mendukungnya. Satu lagi, khususnya jika Sang Buddha tidak menerima permohonan yang terakhir. Jika ada orang yang bertanya Dhamma tentang ini, Sang Buddha beberkan di mana. Jika saya tidak tahu, maka mereka akan mengkritik dengan kata bahwa Bhikkhu Ananda mengiringi Sang Bhagawa kemanapun pergi seperti bayang-bayang yang mengikuti dirinya, tetapi sebabnya hingga tidak tahu, walaupun hanya perihal seperti ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda lupa bahwa permohonan 1 dan 4 itu ada apa saja. 1 sampai 4 adalah Yang Mulia Ananda mohon kepada Sang Buddha bahwa jangan berikan cuba yang bagus kepada saya. 2, mohon jangan berikan dana makanan yang baik kepada saya. 3, mohon jangan diminta untuk tidur di kamar pribadi Sang Buddha. 4, mohon jangan ajak saya pergi ke undangan yang diterima oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha dalam pandangan Ananda bahwa beliau melayani Sang Buddha dapat keuntungan dari hal-hal yang dijelaskan tadi, maka supaya mereka tidak salah mengerti, mereka tidak akan beliau tidak akan menerima 1 sampai 4 permohonan itu. Kalau yang nomor 5 sampai nomor 8 itu untuk mencegah kepada bhikkhu orang lain akan mengkritik bahwa Sang Buddha dekat dengan Ananda, tapi Ananda itu tidak tahu menau apa-apa. Seperti
Yang nomor 5 bahwa mohon Sang Buddha menghadiri undangan yang diterima oleh Ananda. Itu berarti orang akan mengatakan, wah, Ananda dekat dengan Sang Buddha, tapi undangan saja tidak dipeduli oleh Sang Buddha. Yang ke-6, mohon jika ada tamu dari jauh, saya boleh membawa mereka menghadapi Sang Buddha supaya ada kesempatan untuk memberikan melayani umat yang datang dari jauh untuk ketemu Sang Buddha. Yang ke-7 adalah kapanpun muncul keraguan dalam diri Ananda, bisa berkenan untuk menanyakan kepada Sang Buddha secara langsung begitu. Maka ini menjadi kecerdasannya sang guru kita Ananda. Saudara-saudara sekalian, setelah Sang Buddha menanyakan Ananda juga menjelaskan, dan akhirnya beliau mengatakan kepada Sang Buddha bahwa, Yang Mulia, saya melihat kebaikan dan ketidakbaikan seperti itu, maka saya mengajukan 8 permohonan tersebut. Setelah Sang Buddha mendengarkan penjelasan dari Bhikkhu Ananda, beliau lalu menerimanya dan mengabulkan semua permohonan. Sejak itu, Sang Thera melakukan tugas-tugas membantu dan melayani Sang Buddha sampai dengan Sang Buddha mencapai parinibbana. Sang Thera membantu dan melayani Sang Buddha dengan penuh usaha, tanpa ada cacat sedikit pun, serta sangat berbakti, bahkan hidupnya sendiri siap untuk dikorbankan demi Sang Buddha. Seperti ketika Bhikkhu Devadatta menghasut Raja Ajatasatru melepas gajah Nalagiri dengan harapan akan mencelakai Sang Buddha. Ketika sedang berpindah patah di kota Rajagaha, pada saat gajah Nalagiri berlari menuju ke arah Sang Buddha, Bhikkhu Ananda inilah yang tahu dan berterima kasih kebaikan orang lain, katanju dan penuh bakti, bersedia mempersembahkan tubuhnya dan hidupnya sebagai penghormatan kepada Sang Buddha, langsung berdiri di depan untuk menghalangi gajah dengan mengharapkan mencelakakan dirinya, menggantikan Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha telah memancarkan cinta kasih kepada gajah Nalagiri dengan kekuatan metta paramita, membuat gajah berkurang mabuknya, lenyap kekarangannya, lalu memberi hormat kepada Sang Buddha. Setelah itu gajah bangkit dan berjalan kembali menuju ke kandang dengan tenang. Bhikkhu Ananda melayani Sang Buddha dengan seksama, tidak lengah, tidak berbuat salah sekecil apapun. Bhikkhu Ananda berkesempatan mendengarkan ceramah Sang Buddha, baik yang dibabarkan pada dirinya maupun pada orang lain, baik yang dibabarkan
di hadapannya maupun yang dibabrakan belakangan. Bhikkhu Ananda mempunyai kepintaran dan daya ingat yang luar biasa, maka menjadi orang yang pandai dalam membabrakan Dhamma. Sang Buddha memuji Bhikkhu Ananda dan menempatkan sebagai bhikkhu yang unggul dibandingkan dengan bhikkhu yang lain dalam 5 segi sebagai berikut. 1. Bahusutta. Bahusutta adalah paling banyak mengingat Buddha wacana. 2. Merupakan orang yang memiliki ingatan kuat atau punya sati yang kuat terkuat. 3. Merupakan orang yang memiliki khati atau jalur dalam mengingat Buddha wacana. 4. Merupakan orang yang memiliki dithi atau semangat usaha. 5. Merupakan Buddha upadaka. Maksudnya menjadi orang yang paling hebat dalam membantu sebagai pembantu atau pelayan Sang Buddha. Maka saudara-saudara sekalian, ini merupakan kehebatan Sang Guru Agung kita, Sang Guru Ananda. Maka untuk selanjutnya kita mendengarkan lagi supaya rekaman ini tidak terlalu panjang. Tolong mengikuti apabila Anda ingin tahu sampai selesai. Namo Buddhaya.